Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang soleh-soleha. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Haji Rohibah. Semoga pada hari ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walaupun kita belajar di rumah aja, akan tetapi kita tetap sehat, tetap semangat belajar, dan tetap bahagia. Nah, anak-anakku kelas 2 yang soleh-solehah, hari ini izinkan Ibu akan memberi materi tentang pendidikan agama Islam, memahami makna Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Kholik. Untuk itu, silakan dibuka bukunya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekertinya halaman 24 sampai 25. Nah, kalau begitu, sebelum kita mulai belajar materi Asmaul Husna, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama, doa sebelum belajar. Sudah siap? Ya, kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita teruskan ke materi tentang membahas Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Kholik. Sebagaimana kalian telah ketahui, kalian semua pastinya sudah mengenal ya tentang Asmaul Husna. Coba Ibu mau ngasih pertanyaan ke kalian, jawab ya dengan benar. Apa artinya Asmaul Husna? Ya, betul. Asmaul Husna artinya nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba satu lagi. Ada berapa jumlahnya, yo? Oh iya betul sekali. Jumlahnya ada 99. Ya, 99. Nah, baiklah anak-anak. Untuk hari ini Ibu akan membahasnya tentang Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Kholik. Tentunya kalian sudah kenal Asmaul Husna yang 99 sudah apa? Iya, pastinya di mana? Di pengajian, di sekolah ya, di mana saja. Yang penting yang di tempat untuk mencari ilmu. Nah, untuk itu, baiklah sedikit Ibu akan jelaskan tentang arti Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Maksudnya Allah Maha Suci itu bahwa Allah itu sangat sempurna. Tidak ada kejelekan dan tidak ada keburukan. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusianya, makhluknya juga sama. Sempurna dan sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Begitu ya. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan dengan sebaik-baiknya akhlak kita. Adapun Allah As-Salam. As-Salam artinya Allah maha sejahtera atau Allah maha penyelamat. Yang artinya Allah itu tidak mungkin celaka. Allah itu selalu menyelamatkan kepada hambanya yang bertakwa. Ya, segala sesuatu akan diselamatkan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Kholik. Al-Kholik siapa? Ya, ciptaan Allah. Pastinya kita kan ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu bagaimana kita sempurna, cantik tidak, cakep tidak? Iya, karena Allah itu Maha menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya, tidak ada kekurangan, ya. Nah, untuk itu sebagaimana dalam
Al-Quran surah As-Sajadah ayat 7 yang bunyinya dijelaskan dalam kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memiliki penciptanya manusia dari tanah. Siapa yang memiliki manusia? Iya betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba manusia diciptakan dari apa? Cina tadi teh? Ya dari tanah, tapi bukan dari tanah yang sekarang. Tanah yang diciptakan yang sebaiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, barusan kita telah mengenalkan arti. Sekarang Ibu jelas sedikit tentang bagaimana cara mengimani Asmaul Husna, Al-Qudus, Al-Khaliq, dan As-Salam. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa cara mengimani Al-Qudus yaitu kita harus selalu berzikir kepada Allah karena kita telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna, dengan begitu baik akhlak kita dan ya gitu. Nah, adapun As-Salam. Apa tadi As-Salam teh? Ya, Allah Maha menyelamatkan atau Maha mensejahterakan makhluknya. Contohnya ini Ibu punya gambar nih. Coba, ini gambar apa coba? Ya, sedang kejadian bencana alam apa ya? Ya, banjir. Bencana alam apa sebelahnya lagi? Ya, gunung meletus. Nah, di sini ada yang sedang diselamatkan siapa? Ya, nenek-nenek oleh petugas SAR, Satuan Penyelamat Bencana Alam. Ada lagi ini gunung meletus, pada lari-lari ya. Ya, betul pada lari. Nah, di sini kalau kita selalu memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka kita akan diberi akal supaya apa? Supaya kita bergerak, mau berusaha selamat dari bencana. Bagaimana caranya? Alhamdulillah kalau kita selalu berdoa, maka dengan lewat pertolongan dari makhluk Allah yang soleh, yang tim penolong, maka nenek-nenek ini akan diselamatkan dengan apa itu? Bantuan dibawa oleh perahu karet begitu. Adapun di sini ada gunung meletus. Kalau kita berdoa dan berusaha berjuang ingin selamat, maka kita harus lari dari bencana tersebut. Nah, itu merupakan bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita lewat kita berpikir ya. Jadi kalau kita sedang dilanda bencana alam seperti sekarang sedang bencana alam wabah COVID corona. Nah, bencana alam maka kita harus banyak berdoa, memohon kepada Allah, memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara disiplin tingkatkan ibadah kita kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohon, memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Jadi tujuannya materi hari ini kita telah mengenal bahwa tadi arti Al-Qudus. Al-Qudus itu Maha Suci Allah, Allah Maha Sempurna. As-Salam, Allah Maha Penyelamat. Sebagaimana kalau kita mau selamat, kita harus berdoa dan berusaha, jangan sampai putus asa. Allah akan menolong kepada kita. Terus ada lagi Allah Maha Pencipta, tadi ada ciptaannya Al-Khaliq. Nah, sekarang Al-Khaliq ya satu lagi. Al-Khaliq apa? Tadi saya Al-Khaliq Allah Maha Pencipta. Ibu ada gambar nih. Lihat sini gambarnya. Coba. Yang ini gambar apa coba? Ya, betul. Gambar di ruang angkasa. Di mana berarti? Di langit, di ruang angkasa ini. Ada yang di luar angkasa, benda-benda di luar angkasa teh apa aja?
ya planet, hari, bulan, bintang, lah pasti kalian mah lebih pintar lah. Itu sekarang mah ada udah pintar-pintar. Ada lagi gambar ini apa ini? Iya, gambar pemandangan. Di mana coba di kota, di desa? Iya, di pedesaan. Ada lagi gambar yang satunya nih. Ini gambar apa ini sedang bermain, subhanallah. Bermain dengan makhluk Allah siapa aja? Ada manusia dan burung. Ada lagi di mana ini? Di mana di Iya betul, di dalam laut. Ini semua gambar contoh merupakan contoh ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau kita melihat ciptaan Allah yang begitu indah, indah tidak? Iya betul indah. Bagus? Bagus. Pingin ke angkasa? Pingin. Makanya harus rajin belajar. Kalau kita menikmati pemandangan ciptaan Allah yang begitu indah, maka kita ucapkan memuji kepada Allah dengan Masya Allah, sungguh luar biasa Allah sungguh indah. Nah begitu ya. Nah begitu anak-anak. Jadi cara mengimani ciptaan Allah dengan memuji kebesaran Allah yaitu dengan Masya Allah luar biasa sungguh agung. Nah untuk itu apakah kalian sudah paham semuanya dari materi penjelasan dari Ibu? Ya, mudah-mudahan kalian belum paham. Nah, Ibu belum paham. Iya, karena kalau menuntut ilmu itu harus belum paham supaya tambah rajin belajar, tambah lebih lebih semangat lagi membaca, mengetahui, belajar pengetahuan yang ada di buku ya. Begitulah. Nah, untuk itu supaya lebih pahamnya lagi, lebih mengertinya lagi, Ibu ini akan ngasih tugas kepada kalian semua dikerjakan ya dengan baik, dengan teliti, diingat kembali, dibuka bukunya. Nah, tugasnya hari ini, nih, satu, tuliskan arti dari Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Kholik. Ingat? Iya, bagus. Yang kedua, tuliskan contoh mengimani Asmaul Husna, As-Salam, dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi kan ada contoh gambar-gambarnya. Yang kedua, yang ketiga, tulislah contoh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada, yang kalian ketahui. Ah, sulit atau susah? Gampang susah? Ya pastinya gampang kan kalian rajin tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Mungkin hari ini Ibu cukup sekian saja ya. Paham tidak paham mudah-mudahan tidak paham nanti minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan Ibu Haji Rohibah yang akan menyampaikan materi selanjutnya dan Ibu tutup dan Ibu pesan jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ketika kita bermain. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon perlindungan supaya kita terselamatkan dari wabah virus corona dan wabah virus coronanya cepat diangkat dari muka bumi ini dibersihkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup materi hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.